Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai. Saya akan memberikan informasi mengenai strategi nasional tindakan anti korupsi. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai topik di atas, maka kita akan coba bahas satu persatu mengenai tindakan anti korupsi tersebut. Kata strategi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai. Kata nasional dalam arti adalah bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, yaitu bangsa Indonesia. Arti kata tindakan di KBBI adalah sesuatu yang dilakukan atau diperbuat oleh individu atau kelompok. Sedangkan arti kata anti korupsi adalah sikap dan perilaku untuk tidak mendukung adanya upaya untuk merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Dengan kata lain, anti korupsi merupakan sikap menentang terhadap adanya korupsi. Berikut ini akan saya paparkan beberapa kasus korupsi yang terjadi di negeri kita ini, sebagai contoh agar kita tidak meniru atau mencontoh apa yang mereka lakukan. Miris sekali, bukan apa yang mereka lakukan untuk memenuhi keinginan mereka sendiri. Bagaimana bangsa ini akan maju jika pemimpin yang menjadi panutan masyarakatnya malah menjadi tersangka kasus korupsi? Itu semua tidak akan pernah berakhir jika setiap individu tidak menanamkan sikap anti korupsi yang selalu dipegang teguh oleh setiap individu. Pemberantasan korupsi telah menjadi fokus utama pemerintah Indonesia. Pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi ini pun telah dilakukan dengan berbagai upaya, baik dalam bentuk pencegahan, preventif, maupun penanggulangan, represif. Pencegahan, preventif, praktik korupsi masih terjadi secara masif dan sistematis serta terjadi dimanapun dalam berbagai aspek, seperti di lembaga negara, lembaga privat, hingga di kehidupan sehari-hari. Maka perlu strategi untuk memberantasnya. Salah satu strategi untuk menghentikan segala perbuatan negatif adalah pencegahan. Intinya, langkah apapun yang dilakukan dalam memerangi korupsi harus dijalankan dengan konsisten dan sungguh. Dengan demikian, susunan Stranas PPK dalam bidang pencegahan untuk periode tahun 2012 sampai tahun 2025 adalah 1. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi dan pelayanan publik, pengelolaan keuangan negara, penanganan perkara berbasis teknologi informasi, TI, serta pengadaan barang, jasa berbasis TI di pusat maupun daerah. 2. Peningkatan efektivitas sistem pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan negara, serta memasukkan nilai integritas dalam sistem penilaian kinerja. 3. Peningkatan efektivitas pemberian izin terkait kegiatan usaha, ketenaga kerjaan, dan pertanahan yang bebas korupsi. 4. Peningkatan efektivitas pelayanan pajak dan bea cukai yang bebas korupsi. Berapa upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia nyatanya belum sepenuhnya efektif dan membuahkan hasil memuaskan. Dengan banyaknya peraturan mengenai tindak pidana korupsi ternyata tidak menjamin berkurangnya perkara korupsi di negeri ini. Hukum yang baik tentu tidak akan ada gunanya apabila tidak ditegakkan. Hal ini sejalan dengan keberadaan peraturan. Meratifikasi UNCAC adalah bukti konsistensi dari komitmen pemerintah Indonesia untuk mempercepat pemberantasan korupsi. Sebagai konsekuensinya, klausul-klausul di dalam UNCAC harus dapat diterapkan dan mengikat sebagai ketentuan hukum di Indonesia. Tingkat keberhasilan strategi ini diukur berdasarkan persentase kesesuaian regulasi anti korupsi Indonesia dengan klausul UNCAC. Semakin mendekati 100%, maka peraturan perundang-undangan terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia semakin lengkap dan sesuai dengan common practice yang terdapat pada negara-negara lain. Stranas PPK di bidang harmonisasi peraturan perundang-undangan untuk periode tahun 2012 sampai tahun 2015 adalah 1. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebijakan nasional dan kebutuhan daerah yang berhubungan dengan sumber daya alam. 2. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dan penyusunannya dalam rangka modernisasi penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana.
3. Mekanisme monitoring dan evaluasi perundang-undangan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan inkonsisten. 4. Melakukan pemetaan dan revisi peraturan perundang-undangan terkait proses penegakan hukum berkenaan dengan upaya pengembalian aset hasil Tipikor, baik di dalam maupun luar negeri. Perlu diwujudkan suatu mekanisme pencegahan dan pengembalian aset secara langsung sebagaimana ketentuan UNCAC. Peraturan perundang-undangan Indonesia belum mengatur pelaksanaan dari putusan penyitaan perampasan dari negara lain, lebih-lebih terhadap perampasan aset yang dilakukan tanpa adanya putusan pengadilan dari suatu kasus korupsi. Confiscation without a criminal conviction. Penyelamatan aset perlu didukung oleh pengelolaan aset negara yang dilembagakan secara profesional agar kekayaan negara dari aset hasil Tipikor dapat dikembalikan kepada negara secara optimal. Stranas PPK di bidang kerja sama internasional dan pengembalian aset hasil Tipikor ditempuh melalui 1. Optimalisasi kelembagaan dalam rangka pelaksanaan MLA dengan fokus pada pemantapan otoritas pusat di Kementerian Hukum dan HAM dalam proses penyelamatan aset, kerja sama internasional, serta pelaksanaan ekstradisi. 2. Penataan lembaga pengelola aset hasil korupsi dengan mempertimbangkan kebutuhan nasional dan internasional. 3. Pelatihan dan bantuan teknis di antara lembaga penegak hukum dalam rangka penyelamatan aset hasil korupsi. 4. Sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada aparat penegak hukum berkenaan dengan penyelamatan aset berikut implementasinya. Praktik-praktik korupsi yang kian masif memerlukan itikat kolaboratif dari pemerintah beserta segenap pemangku kepentingan. Wujudnya bisa berupa upaya menanamkan nilai budaya integritas yang dilaksanakan secara kolektif dan sistematis, baik melalui aktivitas pendidikan anti korupsi dan internalisasi budaya anti korupsi di lingkungan publik maupun swasta. Stranas PPK di bidang pendidikan anti korupsi meliputi 1. Komunikasi dalam pendidikan budaya anti korupsi, ditunjukkan dengan diberikannya materi dengan cara penyampaian pendidikan dan kampanye anti korupsi pada masyarakat yang efektif. 2. Pengembangan sistem nilai dan sikap anti korupsi dalam berbagai aktivitas kehidupan 3 pilar PPK, masyarakat, sektor swasta, dan aparat pemerintah. 3. Pengembangan, pengintegrasian, dan penerapan nilai-nilai anti korupsi, kejujuran, keterbukaan, dan integritas di berbagai aktivitas di sekolah, perguruan tinggi dan lingkup sosial dalam rangka menciptakan karakter bangsa yang berintegritas. 4. Kampanye anti korupsi secara menyeluruh dan terencana. 5. Memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam rangka PPK. Demikianlah yang dapat saya sampaikan kepada Anda semuanya mengenai tindakan korupsi dan pencegahannya. Oleh karena itu kita harus menanamkan sikap anti korupsi di dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.